apa sih manajerial epidemiologi, yang mana epidemiologi itu kita ulas kembali bahwa epidemiologi itu adalah ilmu ya yang mempelajari tentang distribusi ya, frekuensi dan determinan suatu penyakit. Jadi tidak hanya frekuensinya saja ya, jumlahnya atau besaran kasusnya, tetapi juga penyebarannya dan apa faktor penyebabnya. Nah, jadi data epidemiologi itu sangat penting ya, sangat penting sekali digunakan untuk administrasi kesehatan. Karena ketika kita mau membuat suatu perencanaan, tentu kita butuh data epidemiologi. Kita butuh data penyakitnya, bagaimana persebarannya, bagaimana jumlah kasusnya, apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu penyakit tersebut. Nah, data tersebut itu menjadi data dasar kita dalam membuat suatu perencanaan atau upaya administrasi kesehatan. Maka penting teman-teman menguasai ilmu epidemiologi. Kemudian epidemiologi itu yang kita kenal kan ada yang namanya penyakit menular, ada yang namanya penyakit tidak menular. Kalau penyakit menular itu adalah penyakit yang bisa ditularkan ya kepada orang lain. Kalau penyakit tidak menular tentu dia itu tidak menular, jadi sifatnya itu adalah kronis atau jangka panjang. Penyakit menular itu banyak bentuknya, bisa ditularkan dalam bentuk bakteri, bisa ditularkan dalam bentuk virus, bisa ditularkan dalam bentuk protozoa, ya, jamur. Nah, jadi kalau penyakit menular itu lebih banyak ragamnya dibanding dengan penyakit tidak menular. Kemudian apalagi ya di epidemiologi penyakit menular, tentu teman-teman juga sudah pernah mengenal namanya ada agen, host, dan lingkungan ya. Agen itu adalah yang menularkan, pembawa atau zat atau subjek ya yang menyebabkan penyakit, sedangkan host atau penjamu itu adalah manusia ya, manusia yang bisa ditularkan penyakit. Kemudian ada lingkungan. Ini kita ulas kembali dari epidemiologi. Dasar epidemiologi ada agen, host, dan lingkungan. Itu juga sih penyakit menular. Kemudian kalau penyakit tidak menular, tentunya pola gaya hidup ya, itu yang penting kita ketahui. Gaya hidup, gaya pola makan. Kemudian juga ada faktor resiko terjadinya, mulai kayak teorinya H.L. Bloom ya. Teorinya H.L. Bloom itu faktor risiko terjadinya penyakit ada genetik, ada perilaku, ya ada pelayanan kesehatan. Nah, itu mempengaruhi terjadinya penyakit. Nah, bagaimana manajerial itu adalah melakukan manajemen epidemiologi, ya mulai dari contohnya surveillance, bagaimana melakukan perencanaan kegiatan epidemiologinya, bagaimana melakukan perencanaan pencegahan penyakit ya. Nanti juga ada per kasusnya, jadi bagaimana strategi pencegahan penyakit menular, strategi pencegahan penyakit tidak menular, kemudian manajemen pencatatan dan pelaporan epidemiologi, karena epidemiologi basisnya itu adalah kita melakukan pendataan kasus. Tadi yang disebutkan bahwa epidemiologi itu cakupannya distribusi, frekuensi, dan determinan penyakit. Dan manajemen surveillance, pelajari surveillance. Setelah topik ke-8 itu sudah ada di topik surveillance-nya. Nah, itu yang kita pelajari dalam manajerial epidemiologi, penyakit menular dan penyakit tidak menular. Untuk pada hari ini, maka kita akan membahas dua topik. Yang pertama adalah konsepnya dulu, tentang apa itu epidemiologi penyakit menular, apa itu epidemiologi penyakit tidak menular. Kemudian baru tentang epidemiologi deskriptif. Jadi jenis epidemiologi itu ada 3 teman-teman. Ini bisa dijadikan metode ya. Sebenarnya jenis ini itu ada metode penelitian epidemiologi. Mungkin teman-teman yang udah mau skripsian nih, mau ngambil topik epidemiologi, ada epidemiologi deskriptif, ada epidemiologi analitik, dan satunya itu ada eksperimen. Tapi kita tidak sampai yang eksperimen ya, jadi kita ada epidemiologi deskriptif dan analitik. Kalau yang deskriptif itu kita hanya mengetahui pada tingkat distribusi dan frekuensinya saja, jadi hanya besaran kasus dan penyebaran. Tapi kalau kita pelajari epidemiologi analitik itu kita sampai mengetahui apa faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus penyakit tersebut,
Nah, itu adalah epidemiologi analitik. Nah, ini mungkin teman-teman yang tertarik ya terkait epidemiologi, bagaimana manajemen program epidemiologi, manajemen surveillance bisa dijadiin topik penelitian teman-teman.